Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini webinar kita berbicara tentang bagaimana menciptakan kultur sekolah yang menyenangkan. Narasumber kita yang sudah malang melintang dari Sabang sampai Kalau lagi, Merauke. Kita tapi sambut jangan ini. Bapak Muhammad Ali Sodikin, SPD, Fasilitator dan Mentor GSM. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Bu Rifa. Iya, sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Pak Ali. Silakan, Pak Ali. Terima kasih, Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya ketika mengimplementasikan sekolah menyenangkan di ekosistem di SMK Negeri 1 Jambu, terkhusus juga di kelas saya pribadi. Mohon izin untuk share screen-nya. Oke. Bapak dan Ibu, eh, malam ini saya berikan judul Kutemukan Meraki di GSM. Ini sesuai dengan judul buku yang saya tulis, buku ke-9. Karena apa? Yang akan saya paparkan malam ini itu adalah salah satu bagian dari konten-konten yang saya tulis dalam buku saya yang ke-9 itu. Dengan judul juga yang sama, Kutemukan Meraki. Apa itu Meraki? Meraki itu adalah bahasa Yunani yang artinya kutemukan, yang artinya melakukan sesuatu dengan cinta, sepenuh jiwa, dan kreativitas. Jadi saya pribadi sebagai seorang guru itu menemukan cinta saya, menemukan jiwa saya, dan memerdekakan diri saya sehingga saya mampu mengeluarkan kreativitas saya itu ketika saya berjumpa dengan GSM. Karena apa Bapak Ibu? GSM ini adalah salah satu cahaya kalau bagi saya ketika saya selama ini mengajar di tahun 2005 ini mengalami kegelisahan karena saya belum menemukan diri saya yang sebenarnya ketika menjadi seorang pendidik. Kegelisahan saya adalah guru itu hanya sekedar rutinitas saja. Berangkat, ngajar, pulang, berangkat, ngajar, pulang, menilai, ya rutinitas yang saya lakukan, aktivitas yang ada di sekolah, kemudian diakhiri dengan menunggu-nunggu jadwalnya gajian. Jadi itu saya lakukan kok ada sesuatu yang kurang ya, ada sesuatu yang belum bermakna dalam diri saya ketika memang saya melakukannya adalah rutinitas. Kemudian saya ketemu dengan GSM dan akhirnya cerita-cerita sampailah pada titik ini ketika saya eh, Bapak dan Ibu juga sudah tadi disampaikan sebagai seorang fasilitator dan mentor di gerakan sekolah menyenangkan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rifa, beberapa buku saya itu kebanyakan juga bukunya adalah sastra, bahkan saya backgroundnya adalah pendidikan teknik mesin UNES, kemudian sebagai guru teknik otomotif, teknik kendaraan ringan, juga ahli K3 Muda, sebagai juga instruktur budaya kerja 5R, juga owner usaha, saya punya usaha yaitu di Sabita Archery, kemudian terakhir di Leadership Performance Certified Scott. Baik Bapak Ibu, pengalaman fasilitasi saya eh, menarasikan GSM ini Alhamdulillah sampai detik ini sudah ada 132 tempat ketika dari ujung barat, dari Medan kemudian sampai ujung timur sampai dengan Papua di Sorong, Sepiori, ujung utara dari Bitung, Sangatta, kemudian juga Makassar, Pontianak dan lain sebagainya. Kemudian di ujung selatannya ada di daerah Kupang, Atambua dan juga keliling di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kemudian juga beberapa eh, jejak di media ada di Suara Merdeka, Republika, dan terakhir kemarin tentang saya dihubungi oleh Kompas dan sudah terbit juga tentang bagaimana guru-guru ini kok mengejar centang hijau di aplikasi PMM, portal Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, kami mengenal GSM sejak tahun 2019 di bulan Agustus tepatnya. Ketika waktu itu kami diperintahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk berkunjung dan belajar GSM di Yogyakarta. 6 sekolah diantaranya ada 3 SMK dan 3 SMA. SMK Negeri 1 Jambu salah satunya, kemudian ada SMK 11, ada SMK Hamunadi Ungaran, dan SMA-nya Singorojo Kendal, SMA Boja, dan SMA 16 Semarang. 6 sekolah ini rombongan pergi ke Sleman untuk belajar tentang apa itu GSM langsung ke sekolah, yaitu belajarnya kemana? Di SD Bapak Ibu.
Kenapa ke SD? Ya karena memang belum ada selevel tingkat SMA dan SMK untuk kami belajar secara langsung seperti apa sih implementasi GSM di lapangan. Sehingga kami berkunjungnya ke SD, di SD Rojodani 2 Sleman, dan sekarang menjadi SD Rojodani, kemudian dan SMP 2 Sleman. Kami belajar di sana. Bukan berarti apa yang ada di sana kemudian kami telan mentah-mentah untuk kami duplikasi di sekolah kami yang SMK dan SMA, bukan. Tapi kami harus mengadaptasi nilai-nilainya di sekolah kami. Kemudian kami pulang, kami di Semarang di workshop GSM. Bapak Ibu, workshop GSM itu paling minimal 3 hari oleh founder dan co-founder langsung Pak Rizal dan Bu Novi di Semarang, tepatnya di SMA SMK 11 waktu itu. Dibuka juga oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur waktu itu tentang GSM ini. Kemudian setelah workshop kami sosialisasikan dengan teman-teman guru, dengan siswa. Kami dengan siswa ini kami namakan dengan yang namanya suara siswa, suara sekolah. Jadi kami mendengarkan, Bapak Kepala Sekolah mendengarkan apa sebenarnya yang diinginkan, impian dari teman anak-anak kami, punya impian sekolah masa depan itu yang seperti apa. Kami mendengarkan dan mencatat, ditampung, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan seperti itu. Disitulah ada hal-hal baru menakjubkan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manajemen di sekolah, bahwa anak kita juga punya impian dan punya harapan sekolah seperti apa, ideal yang mereka inginkan. Kemudian kami launching GSM di sekolah kami, didatangi langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah waktu itu, Pak Jumeri. Pak Jumeri itu dulu sebelum Kepala Dinas adalah Kepala SMK Negeri 1 Bawen. Kemudian sebelum Kepala SMK 1 Bawen adalah Kepala SMK Negeri 1 Jambu, yaitu kepala sekolah pertama di SMK kami. Setelah jadi Kepala Dinas, beliau adalah Dirjen PAUD Dikdasmen, kemudian sekarang menjadi Widya Prada di Kemdikbud. Dan juga dihadiri langsung oleh orang nomor satu di Toyota, PT Toyota Motor Manufaktur Indonesia, Presiden Direkturnya, yaitu Pak Wari Andang Cahyono, berkunjung ke sekolah kami ingin melihat SMK Jambu yang mewah tuh kayak apa. Ternyata memang sekolah kami ada sekolah yang mewah, mepet sawah, Bapak Ibu. Beliau ini adalah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nikmah tentang apa itu GSM. Sampaikan di sini beliau berdua, Bapak Muhammad Nurizal dan Ibu Novi Puspita Chandra, adalah sepasang suami istri. Dua-duanya adalah dosen di UGM. Pak Rizal ini dosen Fakultas Teknik di Elektronya, jurusan di Elektro. Kemudian Bu Novi adalah dosen di Psikologi. Beliau berdua tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi tentang pengalaman ketika belajar di Australia, kemudian membawa anaknya, kemudian ada sesuatu yang berbeda dan diteliti, nanti menjadi sebuah teori yang namanya Whole School Approach, sebuah pendekatan untuk mewujudkan sekolah menyenangkan melalui 4 pilar perubahan. Bapak dan Ibu, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sedemikian hingga bahkan kurikulum pun sudah berganti mungkin 12 kali. Itu adalah sebagaimana untuk adaptasi dan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi kita masih melihat di lapangan tentang masalah-masalah sosial anak didik kita. Tadi juga disampaikan oleh Bu Imah, masih banyaknya bullying, masih banyaknya kekerasan, masih banyaknya kecurangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak-anak kita. Yang mana kita juga melihat bahwa ada anak SMP ini di Lebanon dan SD yang membunuh OGDC itu hingga tewas. Jadi ini sangat miris sekali ketika memang ada anak tingkat sekolah dasar dan sekolah SMP tanpa ampun membunuh seorang OGDC hingga tewas dibakar gitu. Ini permasalahan-permasalahan kriminal yang kita tidak bisa kita tutupi bahwa ini ada di sekeliling kita dan ada di media massa dan sekalian. Apalagi permasalahan-permasalahan kita di dunia pendidikan ketika memang pendidikannya bukan tidak menyalahkan ceramah, bukan tidak menggunakan menyingkirkan metode ceramah, tapi kebanyakan masih juga mengandalkan tentang metode-metode ini. Bahkan banyak siswa yang tidak menikmati sekolahnya ketika passion, talenta, bakatnya tidak tersalurkan di dalam sekolah. Ada juga fenomena ketika ada guru anak-anaknya diam, anteng, tidak ada guru masih rame, dan masih banyak sekali permasalahan-permasalahan pendidikan yang mungkin tidak cukup untuk mengulasnya di malam hari ini. Maka oleh karena itu, bagaimana seharusnya sih mengukur kualitas pendidikan di Indonesia ini? Jadi mengukur kualitas pendidikan bukan hanya sekedar dengan angka-angka, Bapak Ibu. Bukan sekedar hanya tagihan angka-angka. Bukan sekedar hanya, oh, partisipasi penggunaan atau partisipasi
guru-guru di Indonesia dalam mengakses PMM sudah 70%, sudah 60%, sudah 80%. Bukan dengan angka-angka itu bahwa itu standar bahwa kualitas pendidikan kita sudah membaik, sudah baik. Bukan. Tapi bagaimana mengukur kualitas pendidikan itu dengan jalan pikiran. Jadi bukan hanya sekedar angka-angka. Kurikulum Merdeka ruhnya luar biasa hebat. Saya senang ketika nilai-nilai Ki Hajar Dewantara itu di apa gaungkan kembali, dinarasikan kembali dan diimplementasikan kembali dalam struktur pendidikan sistem pendidikan di Indonesia. Tetapi ketika nanti endingnya adalah kita hanya dikejar-kejar dengan angka sehingga melupakan falsafah luhur yang beliau bawa, yaitu apa? Itu adalah jalan pikiran untuk atas pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Gerakan Sekolah Menyenangkan menghadirkan yang namanya Sekolah Menyenangkan 0.4. Apa itu Sekolah Menyenangkan 0.4? 0 itu bukan 4.0 ya Bapak Ibu. Jadi nonton jangan oh itu salah, harusnya 4.0 bukan, tapi 0.4. Bagaimana sekolah 0.4 ini mampu apa namanya menjadi gawang, menjadi benteng atas distorsi, ambisi-ambisi jahat dari teknologi. Bagaimana mengembalikan, mengenolkan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang harus kita angkat kembali agar apa? Anak-anak kita tidak apa namanya terhacking oleh yang namanya teknologi. Di sini tagar kalau di GSM kembali mendidik manusia. Karena apa? Anak-anak kita adalah manusia. Anak-anak kita bukan robot. Maka nilai-nilai memanusiakan, nilai-nilai memerdekakan, itu harus kita kembalikan kodrat dari dasar fitrah anak kita dilahirkan di dunia ini. Maka kenapa pentingnya orientasi pertumbuhan di sekolah menyenangkan 4 itu fokus pada pendidikan karakter, fokus bagaimana soft skill, bagaimana apa namanya penguatan, membangun kesadaran. Di sini saya analogikan sebuah pohon, Bapak Ibu. Ketika akar ini kita ibaratkan adalah karakter. Kemudian batang pohon ini ibaratnya adalah pengetahuan yang dimiliki manusia. Semakin besar batang pohon, akan semakin besar pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu. Sedangkan ranting ini adalah menggambarkan berapa banyak ranting yang ada di pohon itu adalah berapa banyak kompetensi yang dimiliki oleh manusia. Semakin banyak ranting berarti semakin banyak kebisaan atau kompetensi yang dikuasai manusia atau anak kita misalkan. Kemudian tumbuhlah daun. Daun itu apa? Daun itu adalah modal sosial bagi anak kita, modal dalam berkomunitas, modal dalam bermasyarakat. Ketika daunnya lebat dia sudah punya modal. Atau kalau bahasanya sekarang yang lagi viral, dekengane. Dekengane pusat bahasa. Itu kalau Gus Iksan. Jadi daunnya lebat ya aman-aman saja. Kalau saya nggak bisa buka bengkel motor ya buka bengkel mobil. Saya bisa mobil kok. Kalau nggak bisa buka bengkel mobil, saya buka bengkel komputer misalkan, servis komputer. Kenapa? Saya bisa komputer. Kalau saya nggak bisa buka servis komputer, saya akan buka warung. Kenapa? Saya bisa masak. Itulah ketika daunnya lebat. Kemudian yang terakhir menghasilkan buah. Buahnya ada dampak, hasil inovasi, hasil apa nah, sosial, dampak seleri, Ah, ini apa kebahagiaan, nih, Bang? dan kesejahteraan yang dimiliki oleh manusia. Coba kita turun ke bawah, teman-teman. Buahnya lebat, daunnya banyak, daunnya lebat juga. Kemudian rantingnya banyak, kemudian batang pohonnya besar. Tetapi bagian akar paling bawah ini tidak ada, atau itu akar itu adalah karakter. Apa yang terjadi ketika akarnya busuk? Apa yang terjadi jika akarnya tidak ada, pohon ini tertimpa, terkena dengan angin ribut yang kencang? Ush, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pohonnya rungkat, entek-entekan nanti. Pohonnya tumbang. Kalau pohonnya tumbang, maka tidak berguna yang namanya pengetahuan sebesar apapun. Setinggi apapun level pendidikan nggak akan berguna. Nggak akan berguna sebanyak apapun ranting kebisaannya. Tidak akan berguna sebanyak apapun daun, dekengan banyak nggak akan berguna, teman-teman. Ketika akar itu tidak ada, ketika akar itu busuk. Apa akar itu? Akar itu adalah karakter, adab, soft skill. Dan itulah yang menjadi prioritas permasalahan pendidikan di Indonesia, bahkan bangsa kita, yaitu apa? Tentang adab, tentang karakter. Maka kita fokus coba. Ketika anak-anak kita dengan memiliki karakter yang baik, tentu akan batangnya akan membesar sendiri. Batangnya akan mengikuti dengan pertumbuhan
apa subsidi dari makanan yang diserap dari tanah melalui akar batang yang besar, dan ketika itu kuat menghujam maka pohon ini akan berdiri kokoh dan memberikan manfaat bagi dirinya dan memberikan manfaat juga bagi sekelilingnya. Inilah harapannya menjadi manusia yang utuh, teman-teman. Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Imah juga tentang whole school approach. Inilah kurikulum, inilah pendekatan yang narasikan oleh GSM melalui 4 pilar perubahan untuk mewujudkan gerakan sekolah menyenangkan, untuk mewujudkan sekolah menyenangkan. Learning environment, lingkungan belajar, baik fisik maupun non-fisik. Tadi sudah sedikit spill oleh Bu Imah. School connectedness, keterhubungan sekolah dengan stakeholder, disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang melibatkan masyarakat, orang tua, dan guru dan anak kita. Kemudian juga tentang pilar pedagogik yang fokusnya kalau di GSM adalah bagaimana membangun penalaran. Belum lagi tentang karakter development, pilar yang keempat, yang fokusnya juga adalah membangun kesadaran. Dan bagaimana ini cara memulainya? Maka di GSM ada namanya piramida transformasi sekolah 0.4. Paling banyak dari riset yang kita lakukan bahwa sekolah itu mengimplementasikan sekolah menyenangkan, gerakan menyenangkan, itu yang paling bawah dari mulai mengenali dan berinteraksi. Kalau dengan GSM, mengenal GSM dan berinteraksi dengan teman-teman yang ada di GSM. Kalau di sekolah berarti mengenali dengan anak didik kita, berinteraksi dengan adik kita. Inilah yang kita dalam analoginya adalah sedang mencari benih-benih, biji-bijian, benih-benih yang akan kita tanam, mengenal interaksi, mengenal karakteristik anak didik kita. Di atasnya lagi, praktek-praktek tentang membangun lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar kita olah, itu yang namanya lahan, kita garap, kita apa nah, pacul, bahkan kita kita luku, kita garu, kita olah, kita agar lahan ini siap. Inilah yang kita namanya kan membangun lingkungan belajar yang positif. Lingkungan bisa fisik ataupun juga bisa non fisik. Fisik bisa kelihatan tadi lingkungan yang aman, nyaman, bersih, asri dan lain. Yang non fisiknya gimana? Ini adalah budaya-budaya positif yang harus kita bangun, kita kita kembangkan di sekolah-sekolah. Budaya menghargai, budaya menghormati dan lain sebagainya. Atau bahkan disiplin positif. Yang di atasnya lagi, teman-teman yang di sekolah ini sudah mulai nih pembelajaran KSE kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Imah. Di GSM ada namanya Social Emotional Learning atau SEL atau pembelajaran sosial emosional. Ini adalah bagaimana membangun karakter diri, membangun kesadaran diri. Ketika di Jepang, teman-teman kelas 1 sampai kelas 3 SD itu tidak ada mata pelajaran. Apa yang difokuskan? Ya di sana adalah membangun karakter, membangun pembiasaan-pembiasaan anak didik melalui pembiasaan-pembiasaan, membangun karakter melalui pembiasaan-pembiasaan. Ini yang ada di GSM di sini diangkat di dalam level ketiga, yaitu di pembelajaran sosial emosional, pembiasaan-pembiasaan dan membangun karakter. Baru di atasnya nih kita fokus bagaimana pembelajarannya dilakukan secara dialogis. Ngobrol Bapak Ibu. Kita ngobrol dengan anak-anak, dialog dengan anak-anak, mengeksplorasi kemampuan anak-anak. Kita sebagai seorang pendidik ini juga selaku seorang coach yang mampu mendampingi anak dan mampu mengeluarkan potensi anak. Baru di atasnya nanti sudah pembelajarannya investigatif. Why? Why selalu digaungkan di ruang-ruang kelas kita? Agar apa? Anak-anak kita itu selalu punya keinginan untuk kenapa? Mungkin kalau bertanya level, mengapa gelas ini bening, mengapa kok dibentuknya seperti ini, terus akan kita sampai pada level mungkin 10 kali pertanyaan. Pembelajarannya sudah diarahkan pada pembelajaran investigatif, research, gitu. Mengapa terjadi malam dan lainnya. Kemudian yang paling atas ini praktek-praktek di GSM adalah bagaimana pembelajaran itu sudah pada pembelajaran proyek pemecahan masalah yang multidimensi. Proyek-proyek mata pelajaran yang apa namanya multi pengetahuan, multi mata pelajaran, atau kolaborasinya sudah antar mapel. Satu proyek tapi digarap di bersama kolaborasi antar mapel, mapel matematika, agama, IPA, IPS, mapel. Jadi satu proyek sehingga anak di sini menyelesaikan sebuah masalah itu langsung menghubungkan berbagai konsep ilmu yang didapatkan tidak hanya dalam bentuk part per part, mapel per mapel. Sehingga yang diharapkan anak didik kita akan menjadi versi terbaik menurut dirinya. Inilah piramida transformasi sekolah 0.4 untuk mewujudkan sekolah itu menyenangkan. Baik kita ulas untuk apa pilar-pilarnya satu-satu, Bapak Ibu. Yang pertama, kita tentang lingkungan. Lingkungan bisa first principle thinking dari lingkungan adalah lingkungan yang memberikan rasa aman.
nyaman, dan mampu memantik ketertarikan. Anak tertarik. Kalau lingkungannya sudah kotor, kumuh, bagaimana anak tertarik? Maka kita harus pikirkan lingkungan ini menjadi sebuah lingkungan yang aman, nyaman, dan memantik ketertarikan bagi anak kita untuk terlibat belajar. Membangun taman, membangun kebutuhan anak didik kita, membangun lingkungan yang bersih dan nyaman. Mungkin setiap sekolah saya yakin mampu dan bisa tahu menurut versi sekolah masing-masing menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, indah, asri bagi anak didiknya. Memberikan apa lah, kami di sekolah kami ada jalur pejalan kaki sendiri, ada rambu-rambu. Ini juga mengajarkan bagi anak kita untuk mengenal yang namanya sekolah itu juga harus disiplin terhadap aturan-aturan yang ada di lingkungan. Ini juga diajarkan untuk mendisiplinkan anak didik kita. Kemudian juga hilangkan spot-spot horor, Bapak Ibu. Saya ngambil ini ada dari gambar-gambar di sekolah di Sleman. Jadi spot horor itu bukan tempat ada hantunya, bukan. Mungkin ada tempat yang kumuh, kita hilangkan. Tempat yang tidak eye-catching misalkan, kita hilangkan jadi taman, jadi tempat yang indah bisa dilihat, bisa menjadi eye-catching, tadinya kumuh bisa disingkirkan, dicat yang rapi. Jadi hilangkan spot-spot horor. Tempat sekolah itu tempat belajar yang bisa memotivasi anak, bukan tempat belajar yang membuat sumpah anak pikiran kalau tempatnya sekolahnya banyak tempat yang horor. Berikan ruang-ruang kelas ketiga di sekolah, Bapak Ibu. Apa itu ruang kelas ketiga? Ruang kelas ketiga adalah di mana anak itu bisa bersosialisasi dengan temannya, bisa bersosialisasi dengan siapapun dan guru lainnya, ngobrol santai. Di sana, Bapak Ibu jangan anggap anak-anak kita ngobrol kongko-kongko itu tidak sedang membicarakan ilmu. Mungkin juga membicarakan ilmu. Eh, motormu kok bisa irit kenapa ya? Oh, ngobrol santai, Pak Bu. Tapi ketika ngobrol santai itu kan ilmu. Maka berikan ruang-ruang itu. Ruang kelas pertama anak dengan keluarganya. Ruang kelas kedua kita di kelas kita dengan guru dengan siswa. Dan ruang kelas ketiga di mana anak bersosialisasi. Buatkan. Bapak Ibu masih ingat yang namanya Citayam Fashion Week. Ide itu didapat dari mana? Dari tempat nongkrong, Bapak Ibu. Nongkrong-nongkrong, ngobrol gitu. Oh, ada muncul ide. Mungkin tempat sinilah anak-anak kita akan muncul ide-ide kreatif dan inovasinya. Kalau kita anak-anak kita nggak ada tempat-tempat kayak gini, dia mau nongkrong di mana? Nongkrong di warung, di ruang sekolah, atau bahkan pengen keluar sekolah. Kemudian juga Bapak Ibu di awal untuk membangun budaya-budaya positif, kita buat kesepakatan kelas dengan anak-anak kita. Ini juga untuk membangun bahwasannya anak punya tanggung jawab, mengajarkan tanggung jawab. Kita juga enak, kita berikan ruang anak juga terlibat untuk membuat aturan sendiri dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Ini memudahkan kita nanti dalam proses perjalanan kita mengajar dalam proses KBM bersama anak kita. Ada juga nih tingkat SD, saya ambil dari SD di Sleman juga ini. Ada juga namanya pojok harapan, harapan orang tua, harapan anak, impian anak, dan masih banyak lagi. Ini hanya bukan sekedar artefak. Jangan dimaknai hanya sekedar artefak, ada zona emosi. Ini adalah mungkin juga sebagai ruang untuk membantu anak kita itu menumpahkan atau membangun karakter dari anak atau membiasakan anak, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dengan membuat pojok-pojok seperti ini. Bahkan tempat duduk pun layout Bapak Ibu sudah tidak lagi layout kita kaku menghadap ke depan kayak naik bis, tapi juga berikan fleksibilitas. Bisa juga bentuk U, bisa bentuk O, bahkan bisa duduk di bawah atau dimanapun. Kata Ki Hajar Dewantara, dimanapun itu adalah sekolah. Mau dimanapun ya, di rumah atau siapapun ada guru dan dimanapun juga sekolah. Jadi sudah tidak ada zaman lagi menghadap ke depan dan lainnya. Jadikan setiap sisi sudut sekolah itu menjadi tempat belajar. Ya, jadikan artinya apa? Anak itu ketika sekolah, sekolah itu adalah penunjang literasi. Lihat tembok ada E sama dengan MC kuadrat. Nah, dengan tidak sengaja anak itu kan melihat, oh energi, oh jadi belajar itu tanpa sengaja. Bahkan yang namanya pilar-pilar itu bisa dijadikan juga sebagai media sarana literasi ketika dilukis motif-motif batik, kemudian ada literasi batik ini. Bahkan tanaman pun juga bisa jadi literasi media belajar bagi anak. Jadi jadikan setiap sisi tempat sudut sekolah itu ada tempat belajar. Tapi terus jangan semuanya ditulisi gitu. Nanti malah kayak jadi contekan belajar anak kayak Google berjalan gitu semua tuh. Tapi yang estetik, yang eye-catching tentunya. Manfaatkan space-space kosong, saya ambil dari SMP 1 Tengaran ketika saya ke sana meminta izin. Jadi space-space yang kosong tadinya hanya belukar dirubah jadi tempat yang eye-catching, yang Instagramable kata anak-anak gitu. Jadi biar biar sekolah itu jadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Salam senyum sapa, kita budayakan bahwa anak datang ke sekolah itu disambut dengan kegembiraan, disambut dengan senyuman oleh guru-gurunya, sehingga anak juga dengan penuh bahagia akan belajar satu hari sekolah itu.
ini kita lakukan mungkin dengan secara bergiliran dan lainnya bahwa agar anak datang ke sekolah tidak dengan tekanan-tekanan di awal di pintu sudah dengan tekanan, hai sepatu kamu, hai baju masukkan, tapi juga dengan senyuman yang membuat anak lebih nyaman. Bapak dan Ibu, untuk membangun iklim juga saya membisahkan namanya SRL di tahun ajaran baru. SRL itu Self-Regulating Learning. Mengajak anak-anak kita itu punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Atau biasakannya refleksi dan resolusi. Refleksi tahun kemarin, resolusi tahun berikutnya itu biasa di tahun-tahun ajaran baru, di awal-awal tahun juga bisa. Kemudian ada juga All About Me. Ini anak saya di jurusan Boga. All About Me. Dini, aku K-popper, aku Tiger Inside, aku Simple Present, aku Loving Myself. Sehingga ini juga bisa mampu digunakan oleh guru-guru untuk mengenal karakteristik anak ini, sehingga bisa memahami pendekatan yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian membiasakan ucapan yang mungkin sekarang sudah mulai hilang ya. Terima kasih, mohon maaf, kemudian terima kasih, mohon maaf. Satunya lagi apa Bapak Ibu? Minta tolong. Contoh kecil. Tolong bisa nggak baris lurus? Terima kasih yang sudah baris lurus pada upacara ini. Ada hal Permisi. kecil yang disampaikan itu mungkin terdengarnya gimana? Ketimbang dibandingkan ini. Kamu bisa berdiri nggak? Kamu bisa baris lurus nggak? Kan beda. Feel-nya yang dirasa anak kita beda. Sehingga ayo kita dengarkan narasi-narasi tentang ucapan-ucapan terima kasih, minta maaf, minta tolong itu ke telinga anak kita untuk dibiasakan setiap hari. Pembelajarannya yang dilakukan dialogis Pak, ngobrol dengan anak agar apa kita bisa tahu paham sebenarnya apa sih yang diinginkan anak, apa kekurangan anak, apa yang perlu dipahami anak itu dengan dialog-dialog. Jadi bukan hanya satu arah dari anak tapi lebih efektif dengan dialog-dialog. Di GSM ada membiasakan budaya circle time di pagi hari sebelum 5-10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yuk kita circle time yuk. Kita bicara apa nih pagi ini? Yuk kita bicara masalah sampah di sekolah yuk. Siapa yang mau menyampaikan idenya? Oh Pak, sampah di ini dibanyakin tulisan, Pak dikasih sanksi, Pak dikasih banyakin tempat sampah, Pak dikasih jadwal, Pak. Ini kan memacu anak kita berani mengeluarkan idenya, berani diberi kesempatan, berani mengemukakan apa yang ada di pikirannya, berani berbicara. Orang lain menghargai, teman-teman yang menghargai. Ini banyak sekali manfaat circle time di pagi hari. Kemudian ini juga ada kebiasaan ini saya ambil dari teman kita di SMA Negeri 5 Wakre itu di Papua sana. Ketika menyambut adik-adiknya datang ke sekolah, yang nyambut adalah kakak-kakaknya. Bukan guru-gurunya disambut oleh adik kakaknya, satu orang disambut satu menjadi kakak asuhnya, badi program kalau di GSM namanya bersama. Kemudian ini juga circle time untuk mencegah apa menguatkan persahabatan, mencegah bullying, sampai dari pekalongan antara kakak kelas dengan adik kelas. Circle time di Sragen teman kita ada Bu Clara di SMA Gembolang itu juga melakukan circle time kebiasaan. Kemudian juga membiasakan budaya tentang namanya kalau di GSM bintang kebaikan. Selama ini Bapak Ibu yang diberikan penghargaan biasanya adalah anak-anak kita yang memiliki prestasi akademik maupun prestasi olahraga maupun prestasi seni gitu loh. Tapi anak-anak kita yang melakukan kebaikan, apakah kita pernah berikan support? Apakah kita berikan penghargaan? Bukannya tujuan pendidikan itu membuat anak kita menjadi orang yang baik. Tapi ketika anak kita memberikan kebaikan, apa kita juga support? Terlupakah kan oleh kita anak-anak yang demikian itu? Nah, di saat upacara hari Senin kita panggil nih anak-anak kita yang melakukan kebaikan, ada anak yang menyeberangkan temannya apa orang tua menyeberangkan. Ada anak saya yang apa ya, menyelamatkan kucing, merescue kucing, ketahuan kemudian dikasih bintang, kasih bintang kebaikan. Dan di sini dilihat oleh teman-temannya banyak seluruh warga sekolah, menjadi pembelajaran bagi seluruh warga sekolah. Bahkan gurunya pun juga tidak kalah, dikasih bintang kebaikan oleh Pak Kepsela. Ini sudah Pak Kepsela yang terdahulu. Dikasih bintang kebaikan. Kenapa? Pak Hendro ini rumahnya paling jauh, tapi datangnya paling awal. Biar apa? Menjadi pembelajaran. Bukan hanya untuk wah-wah, tapi menjadi pembelajaran bagi seluruh warga sekolah. Budaya refleksi juga kita biasakan, Bapak Ibu. Ketika anak saya mendapatkan bintang kebaikan, juga saya refleksikan. Apa yang kamu rasakan, nak, ketika dapat bintang kebaikan? Senang sekali, Pak, karena sebelumnya belum pernah dapat. Setelah lihat di grup tadi senang Pak, Alhamdulillah dan rasa semangat. Sangat senang sekali Pak dapat penghargaan ini sekali lagi terima kasih. Bangga, senang Pak. Dan kalau habis dapat piagam itu jadinya pengen dapat lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika refleksi seperti ini?
Ternyata anak itu pengen kecanduan melakukan hal-hal kebaikan. Ya mungkin awalnya dengan bintang kebaikan, tapi kita nanti bangun kesadaran bahwa kamu melakukan kebaikan itu bukan untuk mendapatkan bintang kebaikan. Tapi benar-benar kebaikan itu muncul kesadaran dalam dirinya. Atau bahkan budaya refleksi biasa nih setelah selesai pelajaran tiap hari ketemu anaknya, bukan hanya kita tutup dengan doa dan selesai, bukan. Tapi kita refleksikan misalkan di RPP iya, di dalam modul ajar iya, tapi sudah kita budayakan belum? Hanya sekedar anak-anak, apa yang kalian rasakan nih? Pelajaran hari ini berdampak Ali. Pelajaran apa yang menarik ada ini, anak-anak? Apa yang kalian tidak suka dari pelajaran Pak Ali hari ini? Iya, kita membuat refleksi. Biar besok kita bisa lebih baik, dan lebih baik lagi. Kemudian, instructional practice, jembatan bahasa kita kepada anak-anak kita dalam pembelajaran juga kita ada perubahan. Ada nih, teman kita memberikan tugas kimia, desain tugasnya, membaca komik. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak-anak silakan baca komik. Setelah baca komik, ternyata di dalamnya ada soal-soalnya dibanding dengan anak-anak tugas kerjakan bla 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 bla. Kan beda feel-nya. Maka ketika saya pun juga merubah ini kata-kata tugas. Coba Bapak Ibu bayangkan, mungkin tidak bisa menjawab satu persatu karena waktu juga. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar kata tugas? Macam-macam kan? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Jujur, ketika mendengar kata tugas, bebankah? Beban. Beban? Atau kalau minimal nggak berucap kata-kata, Males. ada wajah kita atau ekspresi kita ketika mendengar kata beban. Gitu. Itu Males. ekspresi kita. Waduh, berat. Malas. Nah itu apa yang ada di kepala anak kita ketika mendengar kata-kata tugas dari Bapak Ibu. Maka desain instruksionalnya saya ganti dengan kata-kata challenge atau tantangan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar kata tantangan? Punya feel berbeda enggak? Ketika Bapak Ibu ditantang, apa yang dirasakan? Ketika ada challenge untuk Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Apalagi anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak kita, ketika ditantang, dia masih punya semangat. Rasanya ingin menyelesaikan. Dan di sini saya membuktikan, anak-anak saya tadinya di mata pelajaran A, B, C itu kadang-kadang nggak mengerjakan tugas. Di mata pelajaran saya 100% mengerjakan tugas. Karena apa? Saya tantang gitu. Saya membangun, merubah instructional practice agar lebih apa ya, lebih lebih anak tertarik terhadap apa yang saya berikan di dalam ruang pembelajaran saya. Kemudian saya juga membagi nih CP-CP, kalau dulu KIKD sekarang CP-CP saya kelompokkan level 1, level 2, level 3, level 4 nih. Level 1 materinya ini, level 2 ini, level 3 ini. Agar apa? Saya hanya menggunakan teori yang namanya mirroring. Agar anak itu merasa ketika di mata pelajaran ini mengenal dirinya sendiri. Oh ini saya. Oh ini aku banget. Kenapa Bapak Ibu? Anak-anak mendengar kata-kata level di mana coba? Ketika main game banyak kan. Ada Joan kan. Jadi ketika anak-anak main game mau level 1, ketika dia sudah selesai level 1, dia kok pengen ke level 2, pengen ke level 3, pengen, apalagi ada bonus-bonusnya gitu, apalagi ada penghargaannya. Kenapa anak kita itu kecanduan main game Bapak Ibu? Salah satunya anak kita itu dipuji-puji oleh game, diberikan pujian oleh game. Contoh, ketika saya dulu main game waktu masih kecil, main game dingdong tuh, ditinju, good, great, good, good job, good, the winner. Bangga saya, Bu. Saya bangga dan ingin selalu pengen, aduh, ke level 2, ke level 3. Kenapa? Saya dipuji. Keberhasilan karya saya diberi penghargaan oleh game dengan good job, the winner, great. Nah, kita sebagai pendidik memberikan ruang itu enggak? Memberikan apa namanya? Penguatan itu enggak kepada anak didik? Apa yang ada? Mungkin beda ya feel-nya. Mat, mana pekerjaanmu? Ini, Pak. Mana? Ini. Oh, siapa yang ngajari ini? Aku orang ngajari ini. Balik ini. Tulis ben 10. Satu. Dengan yang seperti ini. Mat, mana pekerjaanmu? Ini, Pak. Wah, hebat banget. Keren ini. Luar biasa usahamu. Keren ini. Kamu pasti usaha luar biasa. Gimana kalau diperbaiki sedikit, ditambahi gini akan lebih hebat pasti kamu. Kan feel-nya beda, Bapak Ibu. Nah, kita ini pendidik, anak kita tuh manusia, bukan robot. Itu. Oh, robot aja juga main gamenya menghargai anak didik kita. Oke, lanjutnya, school connectedness, keterhubungan. First prinsip pentingnya apa? Membangun kecerdasan melalui pembelajaran otentik. Pembelajaran apa yang ada di ruang kelas itu terhubung dengan lingkungan anak didik kita di rumahnya, dengan stakeholder, dengan isu-isu nasional, dengan isu-isu global terhubung. Jadi yang dipelajari anak itu benar-benar terhubung. Jangan sampai
dunia kelas, ruang kelas kita. Itu menjauhkan anak kita dari dunianya, menjauhkan anak kita dari komunitasnya, menjauhkan anak kita dari isu-isu yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Yang dipelajari di sekolah itu tidak ditemukan di lingkungannya. Yang dipelajari di sekolah tidak mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan di sekelilingnya. Semakin banyak materi, semakin banyak mata pelajaran, tapi tidak mampu menjawab untuk anak didik kita sebagai menjawab permasalahan yang ada di sekelilingnya. Maka kita hadirkan untuk sekolah tes guru-guru tamu, orang tua mengajar, industri mengajar, pejabat mengajar, tokoh mengajar, TNI, polisi atau siapapun, bahkan menghadirkan orang tua di ruang pembelajaran. Jangan hanya menghadirkan, mengundang orang tua itu untuk apa? Ketika anaknya ada masalah, untuk apa? Bayar sekolah, untuk apa? Ngambil rapot, untuk apa? Rapat komite, untuk apa? Parenting. Tapi libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Undang sebagai gurunya, sebagai apa sharing, berbagi praktik baik, atau bahkan saya undang orang tua untuk menilai karya-karya anak saya. Kemudian libatkan alumni, Bapak Ibu, inspirasi dari alumni-alumni yang berhasil juga akan membantu adik-adiknya punya motivasi dan semangat yang saya punya program namanya Student Meet CEO. Saya undang seorang pengusaha asli agar memberikan motivasi dan cerita sharing praktek baiknya terhadap anak didik kita. Eh, ya. Jadi di sini saya studi kasus di mata pelajaran saya yaitu saya ngajar produk kreatif dan kewirausahaan. Saya pernah menyampaikan di dalam sebuah webinar bahwa guru di Indonesia itu bukan perenang tapi disuruh ngajar renang. Dan itu dikutip oleh dosen di Finlandia dan dituliskan dalam bukunya yang namanya Sistem Pendidikan di Finlandia, di Gramedia ada. Kemudian juga di halaman 24 kalau nggak salah di sana dituliskan bahwa Pak Muhammad Ali Sodikin, guru SMK Negeri Jambu mengatakan guru di Indonesia bukan perenang, tapi disuruh ngajar renang. Ini studi kasus, Bapak Ibu, bukan mengeneralisasi semuanya. Tapi studi kasus di mata pelajaran saya kewirausahaan. Guru kewirausahaan itu background-nya bukan murni seorang guru wirausaha, bukan dia tidak memiliki tidak seorang entrepreneur, bukan memiliki usaha. Bahkan background-nya bukan guru kewirausahaan dalam pendidikannya. Guru matematika tambahi mapel kewirausahaan, guru PKN tambahi mapel kewirausahaan, guru olahraga kurang jam tambahi mapel kewirausahaan. Sehingga apa yang diinginkan? Sehingga anak kita ya tidak akan menjadi seorang wirausaha. Karena apa? Berbasis mana bukunya, mana modulnya, saya ajar masih bisa. Itu sehingga saya mengatakan itu guru di Indonesia bukan perenang tapi disuruh ngajar berenang. Kemudian Bapak Ibu untuk pedagogiknya kita fokus pada mana anak itu mampu merekonstruksi pengetahuannya itu diperoleh melalui pemahaman mereka sendiri, melalui pengalaman dan melalui fokus pada nalarnya. Kita bangun melalui penanaman critical thinking, melalui apa? Project based learning, problem based learning, apa yang ada sekarang di kurikulum Merdeka ini sangat mendorong sekali sebagai membangun nalar kritis dari anak didik kita. Pembelajaran berbasis nalar, kemudian mapel saya apa namanya punya ini harusnya pakai pakai YouTube tapi kebetulan ini lagi nggak bisa. Skenario pembelajaran mengkonstruksi konektifnya ada window shopping, ada macam-macam metode itu. Yang mana guru itu hanya tugasnya hanya sebagai fasilitator. Saya punya project nih terhadap anak-anak saya di SMK. Projectnya apa? Cross teaching project. Saya tantang anak-anak saya untuk mengajar di SD-SD secara luring maupun secara daring. Dan sekarang ini Bapak Ibu sedang dibuka tanggal 24 sampai tanggal 29 pendaftaran apa? Cross learning namanya. Yaitu apa? Saling berbagi belajar. Anak SMA belajar dengan anak SD akan bercerita, akan mengajari anak-anak SMA. Dan sebaliknya seluruh Indonesia bergerak buka pendaftaran SM tanggal 24 sampai tanggal 29. Silakan ikut berduyun-duyun untuk kita nanti crosskan sekolah Bapak Ibu akan belajar dengan di sekolah mana lagi bergantian dengan belajar dengan sekolah mana. Ini saya lakukan namanya cross teaching, anak saya tantang untuk mengajar. Dibully nggak? Dibully. Ya. Kenapa ini kan dibully? Kenapa? Anak SMK, anaknya Pak Ali kan anak TKR. Kenapa kok disuruh ngajar? Apa ingin jadi guru? Enggak. Karena saya sedih terhadap keluhan anak-anak kami di SMK sendiri itu terhadap dunia kerja. Anak kita itu lemah skill komunikasinya, Bapak Ibu. Anak kita itu tidak punya keberanian. Anak kita itu tidak punya kepercayaan diri. Anak kita tuh kolaborasi skill apa namanya, tingkat kolaborasinya rendah, teamwork-nya rendah. Maka saya berikan ruang ini untuk membangun itu, bukan menunjukkan bahwa anak saya akan jadi guru SD, bukan. Tapi di proyek ini anak saya tumbuh keberaniannya. Kok bisa, Pak? Karena di sini anak saya ketemu dengan kepala sekolah ngobrol,
berembuk, kira-kira kelas berapa yang akan diberikan, temanya apa, kemudian anak saya merancang RPP-nya, kemudian saya berikan ruang untuk micro teaching, saya arahkan dan anak saya di sana ngajar. Di sinilah tumbuh keberanian. Ada yang ngajari membuat tempat pensil, ada yang ngajari membuat layangan, ada yang ngajari tentang cuci tangan pakai sabun. Di sinilah muncul yang namanya soft skill. 90% kemampuan anak kita yang dibutuhkan di masa depan adalah soft skill. Yang 10%-nya hanya konten pengetahuan. Maka kita bekalkan itu lewat cross teaching salah satunya ini. Kemudian juga bahwa saya juga mendesain nih pembelajaran-pembelajaran dengan belajar dan bermain. Kenapa? Karena kodrat anak kita adalah bermain. Mau anak SMK, anak SMA, anak SMP, anak SD, kodratnya adalah bermain, Bapak Ibu. Maka desain metode pembelajaran dengan bermain itu akan lebih melibatkan anak kita, berpusat pada anak didik. Ini juga jadi salah satu jadi best practice saya tentang white game, pembelajaran dengan white game, yaitu apa? Dengan pos-pos, apa namanya, pos 1, pos 2 itu kegiatannya apa, Pak? Ini tentang welcome entrepreneur, tentang apa namanya, tentang perilaku wirausaha. Saya tidak mengajarkan materi, tapi anak saya berikan kesempatan membuat permainan-permainan di pos 1 tentang tentang ini apa namanya, puzzle, pos 2 tentang apa, pos 3 tentang apa, sehingga di sana anak itu di dalam tiap pos itu mengerjakan sesuatu. Ternyata perjalanan di akhir setelah refleksi, anak saya tanya, kamu tahu perilaku wirausaha? Tahu, Pak. Seorang pengusaha harus bla bla bla. Sudah selesai. Tanpa saya harus memaparkan materi. Artinya apa? Anak merekonstruksi sendiri pengetahuannya, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga punya apa namanya, program project namanya Social Challenge, di mana saya men-challenge anak saya untuk bermanfaat bagi lingkungan dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial langsung di lingkungannya. Saya tantang itu. Mereka bertanya pada marbot masjid ada masalah apa, Pak. Mereka bertanya pada tukang Pak RT ada masalah apa, Pak. Dan Pak RW ada masalah apa, Pak. Ternyata ada masalah, oh kami makamnya ini kotor, oh kami selokannya kotor, oh kami masjid kami kotor, oh kami itu apa, sungainya kotor. Sehingga anak punya ide kembali kepada saya, kita rembuk, kita diskusikan, proyeknya ini udah kembali ke masyarakat. Anak-anak membersihkan makam, anak-anak membersihkan sungai, anak-anak membersihkan kolah di masjid yang saat itu kolahnya dilihatnya hitam, anak-anak membersihkan masjid, ketika masjidnya juga kotor dan lainnya. Anak-anak membersihkan selokan ketika di sana saluran airnya dirasa memang tersumbat dan kotor. Anak-anak membantu tetangga memindahkan apa ketika membangun rumah, anak-anak juga membantu terhadap sosial di panti-panti dan lainnya. Ini anak-anak juga membantu membersihkan masjid bergotong royong, apa ya, secara kelompok, teamwork, membantu masyarakat terhadap permasalahan yang ada. Kemudian ini juga ketika di mana saja, di tempat mana saja, itu adalah tempat belajar bagi anak didik saya. Kemudian yang akhirnya saya juga di proyek Mapel saya sendiri melakukan pameran-pameran karya, saya berikan ruang-ruang sebebas-bebasnya. Anak saya membuat, endingnya adalah membuat usaha, karena kewirausahaan itu kan usaha. Maka saya tidak babi bu TKR harus usahanya otomatis, enggak. Saya berikan ruang. Yang penting kamu belajar apapun di sana, belajar jualan jamu itu juga belajar usaha, belajar jualan gula itu juga belajar usaha, belajar jualan membuat jualan apa namanya, furniture itu juga usaha. Meskipun saya akan mengajarkan peluang usaha di otomotif itu apa sih, usaha di otomotif itu seperti apa, saya paparkan, saya berikan pengetahuan itu pada anak. Tetapi ketika saya memberikan proyek tantangan usaha pada anak-anak, saya berikan ruang-ruang anak, saya berikan kebebasan, saya berikan anak sesuai dengan peluang usaha yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir, tentang pilar karakter, Bapak Ibu. Saya juga namanya home based learning. Saya berikan pembelajaran di rumah anak-anak. Ini di kami ada namanya budaya kerja. Saya ajarkan budaya 5R di rumah. Namanya Challenge of Change. Tantangan untuk merubah sesuatu di rumah. Nanti dibuktikan dengan portofolio before after foto. Anak ada yang menata tempat tidur yang berantakan menjadi rapi. Anak ada yang menata apa namanya, dapurnya yang berantakan menjadi rapi, dan masih banyak lagi portofolio yang dilakukan oleh anak kami. Bahkan hari Minggu pun Bapak Ibu, kita sebagai ASN, kita sebagai guru, bahkan itu nggak libur sebenarnya. Kita masih terikat batin dengan anak kita. Saya masih mikirkan anak-anak yang belum sholat subuh siapa, anak-anak yang belum bangun siapa. Hanya ingatkan itu di grup kan tidak ada susahnya. Bahkan anak-anak tolong tong hari Minggu ini aktivitas minggumu apa, yuk kirim yuk fotomu. Pada kirim. Ada yang bubut-bubut sukut, ada yang nyuci piring, ada lempet-lempet baju, ada yang nyapu dan macam-macam.
Pak, apakah itu nggak hanya action foto aja, Pak? Anak sekarang kan bisa aja. Iya, mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya kan punya grup orang tua. Saya bisa kontrol orang tua. Saya tanyakan ke orang tua, Pak, Bu, bener nggak anaknya seperti itu? Jawaban orang tua, iya, bener, Pak. Bahkan merefleksi para orang tua. Pak, Bu, ya, oh, guru-guru itu kalau ngasih tugas kayak gini, loh kenapa toh Bu? Loh anakku tuh nggak pernah nyuci piring loh Pak. Kok sekarang malah nyuci piring di foto gitu? Katanya tugasnya Pak Ali. Ada orang tua yang lain. Iya, Bu, ya nganu Pak kayak gini. Kenapa Bu? Lah anakku ya ora pernah lempit-lempit baju Pak. Oh, jadi biarkan anak kita itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Itu tujuan pendidikan kita. Kita punya punya beban, punya tanggung jawab untuk menjadikan anak kita itu bisa menjadi solusi bagi dirinya, Bapak Ibu. Bahkan sederhana nih ada yang anak saya Get Wilson kucing, oh ini yang menyelamatkan kucing tadi, dan sahabat kasihkan apa namanya bintang kebaikan. Ada kucing yang ketabrak, diangkat anak saya dibawa ke klinik di Bawen dan di diobati sana. Ada anak saya yang sederhana challenge of change-nya apa? Merapikan sandal sepatu di masjid, sepatu di masjid itu dirapikan. Itu sederhana kecil, tapi bagi saya itu sudah sebuah dampak atau sebuah kontribusi positif terhadap kebermanfaatan anak kita. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Baik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Itu tujuan pendidikan juga harusnya mengarah ke itu. Bagaimana anak kita pinter kalau nggak punya manfaat bagi dirinya orang lain? Kan nggak ada gunanya. Maka kita berikan ruang-ruang itu agar anak itu menjadi manfaat, menjadi khalifatul fil ard, gitu, menjadi pemimpin di alam ini. Dan ini tadi disampaikan memberi apa membangun karakter di masyarakat, peduli terhadap sampah tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan masyarakatnya. Dan inilah mungkin dari apa yang saya ceritakan Bapak Ibu dari awal sampai sekarang, saya mohon maaf ketika mungkin agak Merah. speednya cepat gitu ya, karena bahasa hanya dikasih waktu mungkin 1 jam lebih, padahal materi ini itu kalau dalam satu buku saya ini 300 halaman, Bapak Ibu saya tulis ini hampir 300 halaman yang saya kasih nama Kutemukan Meraki. Inilah perjalanan saya memanai peran guru bersama gerakan sekolah Keynote, menyenangkan. keynote speaker kayak Saya apa sih? ambil quotes dari Andrea Hirata, Bapak Ibu, untuk menutupnya. Guru yang baik adalah guru yang dapat memacu kecerdasan muridnya. Guru yang lebih baik adalah guru yang dapat menemukan kecerdasan muridnya. Tetapi guru yang terbaik adalah guru yang tak kenal lelah, selalu mencari cara agar muridnya itu mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan sebagai penutup izin, Bu Rifa dan teman-teman, saya akan putarkan satu video sebagai dampak apa yang saya rasakan dan apa yang terjadi pada anak didik saya. Birunya langit, oh putihnya awan, menjadikanku tertegun tertawa. Lambayan pohon, oh menari-nari, mengajak daku mengingat ilahi. Semakin ku terlena dengan segala karuniamu, tiada yang mampu menyaingi keagunganmu. Akankah ku dapati semua limpahan rahmatmu, tapi ku malu karena itu tak pantas bagiku. Begitu banyak dosa telah ku lakukan, akankah engkau ampuni? Namun ku yakin engkau maha penyayang pada hambanya yang berserah diri.
Ini itu sebagai penutup satu video ketika saya ingin pisahan sebenarnya dengan anak saya tidak ngajar lagi di sana, tapi anak saya tetap ingin menginginkan Pak Ali harus ngajar di kelas kami, harus ngajar di kelas kami, tetapi saya oleh kurikulum nggak mengajar itu. Bahkan orang tuanya pun juga minta, Pak kenapa nggak ngajar kelas kami? Karena memang ketika kita memberikan hati, maka akan sampai ke hati anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu boleh dong kita berikan reaksinya untuk Pak Ali nih. Mana saya mau lihat hatinya. Luar biasa. Masya Allah. Masya Jadi semakin Allah, luar tergugah ya biasa Bapak Ibu penjelasan ya. Pak Ali dan Ibu Nur. Keren. Iya. Luar biasa Keren. Pak Ali. Keren sekali, sangat luar biasa. Rugi bagi yang tidak ikut. Mantap Inspiratif jiwa. sekali Pak Ali, mantap. Iya. Ini ngebut ya Pak Ali ya, Nice. tapi daging semua. Rasa-rasa Iya, Pak ingin ngebut tapi keluar sudah dari daging. Zoom ini. Baik. Pak Ali. Ya, Bapak Ibu. Rasa-rasa Bapak Ibu ini untuk tidak waktu mau keluar selanjutnya lagi dari silakan Zoom kami ini. buka sesi untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan apapun itu silahkan dengan raise hand dulu ya. Kami utamakan yang raise hand dulu. Oke, yang pertama Ibu Saidah SPD ini sudah raise hand dari tadi itu. Ibu Saidah apakah masih ada di sini, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 di SDN Pangleku 2 Pamekasan, Madura. Tadi Ibu menjelaskan tentang guru yang humoris. Saya sebagai guru kelas 1, selain humoris, saya harus tegas agar tujuan pembelajaran tercapai. Saya selalu melakukan KSE berdiferensi di kelas saya di kelas 1 dan saya juga sering melakukan refleksi, engagement, agar siswa mendengarkan dan berpikir. Saya ingin menjadi guru yang dirindukan, bukan ditakuti. Bagaimana yang saya tanyakan Ibu ya, bagaimana cara membangun budaya sekolah yang menyenangkan, tapi masih ada guru yang selalu membentak muridnya. Itu pertanyaan saya, Bu. Jadi bagaimana cara membangun budaya sekolah yang menyenangkan kalau masih ada guru yang selalu setiap hari membentak-bentak muridnya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Saidah. Kita ke penanya satu lagi. Ibu Sukrini. Ibu Sri Wulandari. Silakan Bu Sri Wulandari. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sekarang mengajar di salah satu SMP di kota Samarinda. Nah, saya pernah merasakan mengajar di TK, SD, SMP, bahkan SMK. Menurut saya anak-anak SMK ini, anak-anak SMP ini sangat susah Ibu untuk diajar. Kadang-kadang saya sudah berusaha menyenangkan, sudah berusaha masuk dengan senyum, sudah berusaha dengan berbagai macam berusaha untuk membuat suasana ini menyenangkan. Tapi kadang namanya anak SMP sedang mencari jati diri ya Bu ya, karena mereka ada di tengah-tengah ini, susah sekali untuk disuruh tenang, disuruh diam. Ada saja, walaupun kadang saya juga mengajar dengan berbagai kegiatan seperti tadi dengan menyusun gambar dan sebagainya. Tapi ini sangat sulit Ibu. Dan jadi di sini saya ingin tips and trick dari Ibu Nikma maupun dari Pak Ali, bagaimana ya untuk menghadapi siswa SMP. Kalau Pak Ali kan terutama ini ya mengajar di SMK. Nah biasanya kelas 10 tuh agak-agak dekat ini dengan kelakuan anak-anak kami di SMP. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, kita tutup 2 pertanyaan dulu dari Ibu Saidah. Mohon izin Ibu Niken, ya Bu Nikmah, mohon maaf kok Bu Niken. Bu Nikmah mohon izin berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Saidah tadi. Monggo Ibu.
Atau dari Pak Ali berkenan untuk menjawab Oke. pertanyaan ini, Pak Ali silahkan. Mungkin langsung dua-duanya kan sama identik, Bu Rifa, Oke. sehingga mungkin jawabannya hanya satu. Jadi saya mengajak teman-teman guru-guru untuk bisa apa ya, re-infine yourself. Apa itu re-infine yourself? Jadi menemukan jati diri kita, mengenali diri kita tanyakan dalam diri kita nih, sejatinya kita menjadi pendidik itu mau apa sih? Pertanyaan paling mendasar gitu. Kita sejatinya jadi pendidik ini mau apa? Apakah hanya sekedar rutinitas ini adalah pekerjaan yang nanti di awal bulan atau akhir bulan dapat gaji, berangkat hanya untuk apa ya, mendapatkan salary untuk apa, kesejahteraan kebahagiaan keluarga kita atau kita sendiri, atau seharusnya guru-guru itu memiliki moral value. Guru-guru itu punya misi suci gitu di dalam pegangan dalam dirinya. Ketika guru-guru sudah menemukan dirinya punya moral value, oke lah, kesulitan apapun dia akan fight, kesulitan apapun dia akan terus mencari tanpa lelah gitu. Agar bisa dekat dengan anak didiknya, bagaimana agar mencari bisa menemukan solusi ketika dia memang punya moral value, misi suci terhadap profesi dirinya sebagai seorang guru. Mau apakah mau jadi seperti guru apakah kita ini? Kalau masih belum ketemu Bapak Ibu, tambah lagi gini. Bapak dan Ibu merasa bermakna dan bahagia jadi guru itu ketika apa? Tanyakan dalam diri kita. Bapak Ibu merasa bermakna dan di guru itu ketika apa? Kalau Bapak guru, Ibu guru tidak menemukannya, maka ketika dengan ketemu dengan siswa juga nggak akan mengetahui ini bermakna nggak sih? Ini membahagiakan saya nggak sih? Yang akan menjadi rutinitas saja. Tapi temukan, Bapak Ibu itu merasa bermakna dan bahagia menjadi guru ketika apa? Oh, ketika muridnya gini, ketika ya udah lakukanlah. Maka nilai-nilai ajaran Ki Hajar Dewantara, apalagi banyak guru penggerak ini komunitas guru penggerak, harusnya sudah menjadi guru yang merdeka ketika modul 1 tentang ajaran Ki Hajar Dewantara selesai. Ya, tidak hanya dudet centang hijau selesai, tapi juga endingnya adalah guru-guru penggerak ini adalah menjadi guru yang merdeka. Apa itu merdeka? Bukan guru yang bebas, tapi guru yang memiliki keindependenan, guru yang memiliki kemerdekaan dalam diri itu. Melakukan A, melakukan B tidak takut lagi. Mau berbagi A, berbagi B tidak takut lagi. Mau mencoba A, mencapai B tidak takut lagi dengan tekanan, dengan suara nggak takut lagi. Itulah endingnya menjadi guru merdeka. Ketika Bapak Ibu re-infine, itu juga akan menjadi guru merdeka. Di dalam GSM itu saya temukan, saya mengenal diri, kembali mengenal sejatinya diri saya itu guru mau seperti apa sih? Mau apa yang ingin saya dapatkan sih? Misi suci apa yang akan saya apa yang akan dicapai sih? Moral value apa yang saya pegang? Itu akan menjadikan kita bagaimana nanti menjadi guru yang dicintai anak, bagaimana menjadi guru yang dekat dengan anak, sehingga ketika kita membangun, kita dekat dengan anak, bonding atau hubungan dengan anak itu dekat. Sehingga apa? Kalau sudah konektivitas atau hubungan bonding dengan anak itu sudah terjalin, kita mau ngasih materi enak, Pak. Kita mau nyuruh ABC enak. Bahkan anak-anak yang mungkin kita tanda kutip nakal ketika sudah punya hubungan, disuruh kita Mas manut Pak. Karena apa? Kita belum mencari si celah bagaimana kita menjalin hubungan yang tepat dengan anak didik kita gitu. Kita merasa tinggi, kita merasa bahwa guru harus dihormati, memang harus dihormati dalam artian guru, siswa kita menghormati guru. Tapi kita masih merasa akulah yang paling benar dan tidak. Belum bisa bagaimana kita menyelam ke dalam menjadi sahabat, menjadi teman dari anak didik kita. Maka re-infine yourself. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu Rita. Iya, terima kasih Pak Ali sudah menjawab sekaligus pertanyaan dari Ibu Saidah dan Ibu Sri Wulandari. Pak Ali, berarti bisa juga ya, misal kita melakukan circle time tidak hanya dengan anak didik, tapi juga dengan sesama guru ya Pak Ali ya. Betul sekali, membiasakan circle time dengan Bapak Ibu guru. Kalau di GSM namanya PLC ya, Professional Learning Community itu ininya teoritisnya ada di PMM juga ada, ngambil dari teorinya PLC. Kalau di kami namanya Powerful Learning Community atau komunitas belajar di sekolah. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Masih dari yang resen, alhamdulillah ini ada beberapa lagi. Selamat malam Bunda Narimah. Silakan Bunda. Masih di mute Bunda. Terima Ya, kasih silakan. Mbak Rifa, Pak Ali, ini yang saya tunggu-tunggu. Karena saya sudah sering mengikuti
ya ide-ide atau bahkan masukan-masukan, dan ini yang terbaru di hari ini adalah tentang terjebak dalam tirani aplikasi. Jadi saya juga sudah membaca ya. Jadi banyak sekali ide-ide yang beliau sampaikan dan mungkin juga itu hal yang sudah dilakukan lah. Ini Pak Ali yang mungkin kalau saya lihat Pak Ali itu masih muda, energik gitu ya. Bagi kami yang sudah tua, apalagi seperti saya sudah 50 lebih itu ya. Jadi kadang sudah berpikir, iya kok sudah segini lamanya mengajar, kenapa saya masih untuk dekat dengan anak-anak itu kok kayak ini masih agak apa ya, belum memiliki power untuk bisa dekat dengan mereka. Dan kadang kita juga sudah berupaya untuk bisa ya menggali hati mereka, mungkin dengan ice breaking, mungkin dengan ngobrol. Tapi selalu saya berpikir, apa mungkin karena saya sudah tua, mereka juga sudah bukan lagi merasakan sebagai teman itu ya. Jadi saya selalu berpikir, kalau saya dianggap jadi teman, mungkin akan lebih nyaman kita belajar bersama. Tapi nyatanya kadang saya merasakan sendiri, ya saya sudah berupaya, ternyata seperti tadi Bu Saidah, ya, anak-anak ternyata mereka juga asik dengan dunianya, dan saya belum mampu. Nah ini yang jadi apa namanya ya, mungkin hal yang menjadi permasalahan saya sendiri begitu. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita mengupayakan lingkungan ya, lingkungan belajar kita atau anak-anak di sekolah itu kaitannya dengan lingkungan sekolah. Ini juga bukan hal yang mudah Pak Ali. Jadi bagaimana caranya kita bisa membentuk sebuah komunitas sekolah atau menjadikan sekolah kita itu sekolah yang menyenangkan. Jadi tadi dikatakan anak-anak datang ke sekolah itu senang gitu ya. Jadi bukan karena keterpaksaan untuk berangkat, karena saya punya murid juga yang seperti itu. Jadi kenapa kok kamu berangkatnya itu selalu saja setelah jam 7 seperti itu. Bahkan kadang sampai lebih dari jam itu. Ya kalau ditanya, Bu, saya memang malam nggak bisa tidur karena saya begitu alasannya, dan memang pernah seperti itu kondisinya. Tapi saya juga berpikir barangkali karena dia juga nggak nyaman itu, tidak merasa nyaman di sekolah. Lah ini mungkin Pak Ali bisa memberikan trik-trik itu lagi, atau bahkan kapan-kapan Pak Ali langsung ke Banjarnegara Pak Ali. Ya Mbak Reva ya, kita mohon ya biar ketemu langsung kayak ini, nanti bisa bersama dengan teman-teman di Banjarnegara, kita cobalah untuk bisa. Saya dari awal melihat istilah GSM itu sudah asik gitu, tapi belum bisa masuk, belum bisa masuk di grupnya, insya Allah sudah masuk. Oke. Seperti itu Pak Ali, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Terima kasih Bunda Intinya Nadi. bagaimana kita mengkondisikan diri, dan juga bagaimana untuk bisa kita membuat lingkungan itu menjadi tadi ya, menjadi sekolah yang memang betul-betul nyaman bagi anak-anak kita. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ali ya, ke Pak Martinus. Pak Martinus, silakan Bapak. Saya sangat bersyukur bahwa pertemuan ini sangat menginspirasi, terutama Bu Nikma dan Pak Ali sendiri yang sudah memberikan banyak paparan. Dan dari paparan itu saya merefleksi, koreksi diri gitu. Terus terang saya kepala sekolah yang tentu harus bisa memberikan arahan kepada para guru untuk bisa memberikan yang terbaik pada saat pembelajaran di sekolah. Harapan saya bahwa sekolah yang saya pimpin itu seperti yang telah dipaparkan oleh Bu Nikma dan Pak Ali. Tetapi yang terjadi adalah, ini kebetulan ini dari Sumatera Utara ya, dari Langkat. Jadi Masya Allah. ya guru-guru dan murid itu adalah ya yang beretnis Batak Toba, agak keras sedikit. Jadi ya mungkin beda ya Pak Ali ya, karakternya orang kita Batak
dengan orang kita yang di luar dari Sumatera. Jadi memang agak sedikit membuat pikiran saya mengatakan bahwa saya harus mempertahankan ego saya harus dihormati. Nah, ketika misalnya kita membuat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi dan Bu Nikma, oh saya kepala sekolah harus dihormati, termasuk guru dan anak-anak. Itu menjadi kendala buat saya melepaskan itu. Nah, terus terang bahwa itu susah untuk kita bisa melepaskan itu. Ketika nanti saya harus berbaik-baik, katakanlah ya, berbaik-baik dengan anak-anak, maka yang terbayangkan dalam pikiran adalah ya nanti turun dong wibawa saya sebagai guru atau kepala sekolah. Nah, maka saya kira bahwa apa yang sudah Bapak sampaikan itu, saya tadi di daftar hadir saya katakan bahwa saya harus banyak belajar, merendahkan hati untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin trik yang paling tepat atau mungkin ya kiat-kiat mana yang mungkin bisa Pak Ali sampaikan untuk bisa membantu ya secara pribadi lah ya. Saya secara pribadi ingin supaya ya karakter yang saya sampaikan tadi itu bisa pelan-pelan kita bisa kurangi dan kita menjadi orang yang disenangi, pemimpin yang disenangi oleh guru dan anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martinus. Pak Ali, monggo. Terima kasih Pak Martinus dari Langkat, Sumatera Utara. Saya pernah ngisi di Medan dan di mana itu kabupaten apa itu, lupa. Labuan Batu Pak, Labuan Batu tadi. Iya, Labuan Batu. Iya, jauh Pak, jauh. Jauh 6 jam berapa itu Pak? Dari Medan. Intinya juga sama, dua pertanyaan di depan tadi tentang bagaimana sebenarnya itu adalah sisi manusia, being human, karena manusia itu kalau secara teorinya Maslow yang saya pelajari di GSM itu kan ada namanya level kesadaran diri itu. Level kesadaran diri. Jadi manusia itu punya level kesadaran diri, level kesadaran tingkat 1, level tingkat 2, level tingkat 3, dan level tingkat 4, dan tertinggi gitu menjadi being human. Bahwa manusia itu adalah ketika dia memang aktualisasi dirinya, self transcendent namanya. Apa ya? Self transcendence, level transcendence, artinya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, itu level teratas tuh, kayak makomnya adalah makom makrifat tuh, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya pujian, dia sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya penghargaan, dia sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya untuk digaji, untuk mendapatkan, sudah tidak lagi. Benar-benar dia ikhlas untuk mewakafkan dirinya untuk kebermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain gitu. Itu level tertinggi. Dimulai dari level yang paling rendah adalah level 1 tentang kesadaran. Aku melakukan ini kalau nanti ada inilah. Kalau dikasih inilah, kalau bermanfaat bagi saya lah. Di level di atasnya aku melakukan ini, tapi karena memang ini tugas saya. Karena memang ini ada kewajiban saya, sudah pada level kesadaran seperti itu. Level ketiga lagi, oh iyalah ini nanti kan untuk apa namanya, karena selain juga menjadi tugas saya, ya mudah-mudahan ini nanti saya mendapatkan nilai yang baik dan ini saya harus melakukan menjadi guru-guru yang baik dan lainnya. Itu mungkin di level ketiga gitu loh. Level psychological need, level tentang keselamatan, safety, tentang love and belonging. Yang terakhir yang di atas level puncaknya manusia itu being human itu adalah self transcendence gitu. Kalau tidak salah, self transcendence. Level tertinggi dari manusia, atau bahasa mudahnya adalah manusia itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana mencapai itu Bapak dan Ibu, bahwa manusia itu selesai dengan diri sendiri. Memang harus dengan perjalanan hidup, perjalanan. Kalau saya namakan di dalam GSM ini, saya perjalanan dengan GSM Bapak Ibu, saya cerita tidak mudah.
Ketika saya menjadi orang yang awal-awal pertama kali, ketika saya 6 sekolah itu di workshop GSM, 100 orang, ketika GSM buka volunteer, tidak ada satupun orang yang mendaftar di sana yang dari 100 orang tadi. Hanya saya, karena saya merasa inilah jawaban dari kegelisahan saya mendaftar. Kemudian saya belajar, bla 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 bla. Ketika saya melaksanakan menjadi orang sendirian yang menjadi orang berbeda, keras Pak. Entah itu dibully, entah itu dihajar sana sini, baik verbal maupun sikap, udah itu menjadi orang yang terasing gitu. Bahkan kalau saya dikatakan menangis, saya nangis bahkan itu. Sehingga saya katakan di perjalanan di GSM ini ada perjalanan spiritual saya. Saya belajar sabar, saya belajar istiqomah, saya belajar untuk apa namanya? Memegang teguh apa yang saya yakini ini benar-benar ini bermanfaat bagi orang lain, bagi anak saya. Sehingga saya katakan sudah selesai terhadap dirinya sendiri gitu. Sehingga itu akan lebih memudahkan kita untuk mungkin ngajak, mau seneng, mau diajak, nggak mau ya sudah, mau saya melakukan ini, mau dianggap baik ya monggo, nggak ya apa. Sehingga lepas, Mbak. Sehingga mencapai level tadi, transenden tadi. Dia yang ingin dicari adalah aku pengen selalu bermanfaat, aku ingin selalu bermanfaat, berdaya gitu terus. Mungkin itu dengan melalui perjalanan-perjalanan dan penemuan jati diri tadi, kalau melalui re-infine yourself tadi, baik Bu Narimah maupun Pak Martinus, karena memang ini kalau dijelaskan dari bagaimana mewujudkan sekolah menyenangkan, tadi sudah saya sampaikan meskipun dalam waktu yang 1 jam itu saya harus lari speed 150 km per jam, bus gitu. Tapi mudah-mudahan dengan kecepatan tadi tetap Bapak Ibu tetap mengambil poinnya apa ya kira-kira yang bisa. Oh, menyenangkan tuh nggak sekedar nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk gitu, hura-hura, enggak. Tapi bagaimana menjadi diri kita, anak kita itu mencapai level versi terbaiknya, anak-anak kita benar-benar mampu menemukan dirinya dengan bantuan kita sebagai fasilitatornya. Itulah titik daripada apa kata menyenangkan itu. Mungkin itu Pak Martinus dan Bu Narimah, Terima selesai kasih. terhadap diri sendiri. Iya. Maknanya sederhana Terima tapi tajam itu Pak. Iya. Baik Pak Masukannya. Ali dan Itu Bapak Pak Ibu Ali. semuanya, ini kita sudah injury time nih 15 menit kayaknya ya, saking asiknya obrolan kita. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu, mohon maaf untuk Bapak Ibu ya, yang sudah raise hand mengajukan pertanyaan juga, mohon maaf tidak bisa kita penuhi. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih penasaran dengan GSM dan lain-lainnya, silahkan bisa bergabung dengan komunitas GSM Banjarnegara bersama dengan kami. Di situ juga ada Pak Ali dan leader lainnya yang siap berinteraksi, yang siap juga berbagi dengan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup untuk acara pada malam hari ini, kami ingatkan, silahkan untuk link absensi silahkan bisa Bapak Ibu simak di kolom chat, termasuk juga untuk kebutuhan sertifikat ya, ini yang sedang dicari-cari. Kalau Anda masih bingung dengan sertifikatnya, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor narahubung yang tersedia di flyer kami. Oke. Paling untuk yang terakhir, mohon untuk kata-kata penguatan ini buat teman-teman GSM Banjarnegara, guru penggerak, dan semua guru yang ada di Provinsi Jawa Tengah, termasuk juga seluruh Indonesia. Monggo Pak Ali. Baik, terima kasih. Sebagai kata penutup, saya ngambil angel yang selalu disampaikan Pak Rizal, bahwasannya para pendidik itu tidak hanya sekedar lilin yang menyala dan menyinari ruangan yang gelap. Karena lebih dari itu, teman-teman kita di GSM, Pak Rizal juga menyampaikan bahwasanya, yuk kita itu sebagai pendidik, jadilah arang. Kenapa harus arang Bapak Ibu? Ketika arang itu sudah tersulut dan membara, ketika arang itu terus membara dan membaranya arang ini ada motivasi kuat dengan kipas, di sampingnya ada arang, maka arang di sampingnya akan tersulut juga oleh bara kita. Kemudian arang yang di sampingnya juga akan membara ketika ada motivasi kuat juga di kipas, akan menyulut arang di sebelahnya lagi. Kemudian di sebelahnya ada arang lagi, terus arang terus menerus. Sehingga meskipun arang yang pertama kita tadi yang menyulut bara, yang menyalakan nyala terang dan kehangatan, kita menjadi debu Bapak Ibu, hancur menjadi debu. Selama masih ada arang yang punya bara dan semangat motivasi untuk mengipasi dan menyalakan arang-arang selanjutnya, maka Bapak Ibu akan selalu ada kehangatan dan cahaya dalam ruangan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah arang kehidupan bagi anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah